saudara di tingkat bawah, gue jadi pelayan. Oke, ternyata pelayan budak itu belum tentu melayani di rumah utama tuannya, saudara. Karena budak itu terpisah dari rumah tuannya. Bayangkan sehina itu, sebisa itu Yusuf direndahkan. Tapi Alkitab yang saya baca, dan biasa pasal 55, Tuhan dekat dengan orang yang rendah diri. Halo. Kau saudara ini merasa minder, saudara? Dengar baik, Tuhan dekat dengan saudara. Pak, saya nggak punya apa-apa, Pak. Saya minder, Pak. Saya juga minder, saudara. Kenapa minder? Karena gue ganteng. Loh, kok minder, Pak? Saya pernah minder, saudara. Seorang laki-laki harus pegang uang, minimal di dompetnya. Betul ya? Kalau nggak punya uang dompetnya, merasa harga diri jatuh. Lalu usia saya masih 25 tahun, usia masih berpacaran hari itu, saudara. Tapi Tuhan proses saya dari seorang pegawai perusahaan harus menjadi seorang yang jobless, nggak punya pekerjaan dan nggak punya uang, saudara. Tahun 97 saya bebas narkoba, lalu saya membeli namanya gudang garam filter 2.500 per bungkus 12 batang. Mungkin Om Lukas tahu, ya susah. Saya kumpulin cepet, oh iya saudara, cepet lagi dapat 2.500, gua selotip supaya gampang nukeringnya, betul ya? Terus tahun 98 Krismon, demo di mana-mana. Gua punya 2.500 beli rokok 12 batang bisa sebulan. Bayangin saudara, bagaimana caranya? Pikir sendiri. 2 kali isep gua matiin. Nggak mau rugi kan? Gak punya uang, saudara. Terus tiba-tiba banyak perempuan berdekat, apa kabar? Cantik, saudara. Dan minum gak? Minder. Perempuan dekat laki-laki ganteng minta jajan, saudara. Gak punya uang. Alhasil bapak ibu diajak pergi, ngomong, kenapa? Karena saya gak punya uang, saudara. Harga diri laki-laki itu dari uang. Pekerja, betul? Harga diri seorang perempuan dihargai dengan uang, bukan uang, Pak. Pendapatnya, betul ya? Perempuan dengan pendapatnya, wih, gue direndahin, saudara. Laki-laki yang punya uang itu rendah, saudara. Tapi ternyata proses Tuhan membuat saya mulai berpikir cara Tuhan dan cara saya berbeda. Di mata dunia saya sedang turun, saudara, sampai minus. Tapi di mata Tuhan hari ini, saudara, apa yang dibuang oleh orang-orang sekarang Tuhan jadikan sebagai batu penjuru. Berarti maksud saya, kenapa Bapak Ibu? Kalau saya belum pernah ngalamin seperti itu, saya nggak bisa kesaksian hari ini betapa hebatnya Tuhan kita, saudara. Amin. Yang beri tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Justru Bapak Ibu, Alkitab katakan tetapi Tuhan yang keras, 1, 2, 3 menyertai Yusuf. Menyertai Yusuf. Pertanyaan saya kapan hari ini? Pak, boleh berdiri, Pak? Ih, Bapak beli bretok ya? Menurut saudara, Tuhan menyertai Yusuf itu seperti Bapak ini, Pak, siapa namanya, Pak? Boy. Pak Boy. Berarti Boy, Pak? Oh, Boy ya. Saya. Oke. Tuhan menyertai Yusuf seperti Bapak ini memakai baju, atau Tuhan menyertai Yusuf seperti Tuhan memberikan kulit ke Pak Boy. Kalau Tuhan dia menyertai Yusuf seperti baju, ada titik jedanya di mana Tuhan akan menyertai Yusuf. Kapan? Pas mandi. Berapa lama Bapak mandi? Setengah jam. Oke, berarti ada jeda setengah jam. Berapa kali mandi satu hari, Pak? 2 kali. Oke, 3 kali. Setengah jam dan 3 kali. Berapa lamanya? 1 jam setengah. Ada waktu jeda di mana Tuhan akan menyertai Bapak. Setuju ya? Iblis katakan, Alkitab katakan dia seperti singa berjalan mengawal mencari celah makan. Berarti Tuhan bukan seperti kaos dong, saudara. Setuju ya? Tuhan bukan seperti pakaian, saudara. Tapi Tuhan seperti kulit di tubuh saudara. Amin. Ya, amin. Nanti maksud saya? Apakah Bapak Ibu pernah ninggalin kulit Bapak Ibu? Tidak. Ketika Bapak Ibu jatuh, luka, kulitnya berdarah nggak? Kesakitan tidak? Ya.
ketika kulit bapak saya bakar, panas nggak Pak? Panas. Artinya ketika bapak mandi pun kulitnya masih ada Pak. Nggak ada jeda sekalipun Tuhan ninggalin bapak. Amin, amin, amin. Ya Pak Boy. Thank you Pak. Baik sudah. Jadi konsep saudara, jangan jadikan Tuhan sebuah komoditas saudara. Kalau gue butuh, gue pakai. Kalau nggak butuh, gue nggak pakai. Kalau gue lapar, gue makan. Nggak lapar, nggak usah gue makan. Coba saya. Tapi Tuhan itu sekalipun saudara nggak butuh Tuhan, Tuhan tetap mengasihi hari saudara. Amin, amin. Halo. Amin. Saudara jauh dari Tuhan, kata Tuhan, enggak, gue nggak pernah jauh dari lu. Kenapa? Aku senantiasa bersamamu hari saudara. Amin, amin. 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 Kalau Tuhan menyertai kita hari saudara, harusnya pola pikirmu jangan menjengkali Tuhan. Setuju ya? Harusnya Bapak Ibu jangan menjengkali kuasa Tuhan dengan logikamu. Sanggup gak ya orang jantung bocor sembuh? Sanggup gak ya orang ginjal bocor sembuh? Sanggup gak ya orang yang mati bangkit kembali? Sanggup gak ya orang yang punya hutang banyak dapat dilunasi Tuhan? Sanggup gak ya Tuhan mampu menyelamatkan kau hari ini? Amin. 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 Kau pakai logika kita nggak mungkin saudara. Kenapa? Karena logika kita 1 tambah 1 2. Logika Tuhan enggak. Iya. 5 roti 2 ikan. 12 bangkul. Halo. Tuhan mencintai Yusuf. Apa kata-kata berikutnya? Sehingga seorang yang selalu berhasil. Dia menjadi seorang selalu berhasil dalam pekerjaan. Oke. Kategori berhasil, sukses, menurut Bapak Ibu itu apa? Dengan materi? Dengan uang? Kekayaanmu? Apa sudah? Kesehatanmu? Seringkali orang Kristen membatasi kata berhasil, sukses. Kalau gue kaya baru berhasil. Sekarang saya mau tanya, Yusuf satu dia kaya belum? Belum. Masih budak. Come on man. Jangan ukur kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan hanya dengan materi saja. Bagi Tuhan itu mudah memberkati engkau hari ini. Setuju ya? Tapi konsentrasi fokus Tuhan bukan itu sekarang. Fokus Tuhan pada karaktermu dan karakterku, saudara. Dan karaktermu diubahkan Tuhan hari ini, saudara. Kau siap menerima berkat yang jauh lebih besar dari hari yang kita punya, saudara. Setuju ya? Kau Bapak Ibu, aku mau kaya Pak. Gampang, Tuhan kasih kaya. Terus jadi kaya ngapain? Percuma Bapak Ibu kaya kalau masih pelit Tuhan gereja. Percuma Bapak Ibu kaya, ada orang miskin nggak Bapak Ibu tolong? Percuma Bapak Ibu kaya kalau orang tuamu ditelantarkan. Percuma Bapak Ibu kaya kalau anakmu semuanya berantakan. Percuma Bapak Ibu kaya kalau kesehatanmu sakit-sakit hati sakit. Halo. Jadi mau kaya atau mau berhasil? Yang bilang mau kaya angkat tangan nih. Terus saya doain. Alkitab gua nggak ngomong gitu. Alkitab saya, Alkitab Bapak Ibu, Alkitab baru baca hari ini, Tuhan katakan menjadi berhasil karena dia disertai Tuhan. Amin. Maka tinggallah Yusuf di rumah tuannya. Tadi saya awal udah bilang, Yusuf gak langsung tinggal melainkan di rumah utamanya tuannya. Ya, jadi antara budak dan majikan itu berbeda rumahnya. Lalu dibawalah Yusuf ke rumahnya. Artinya ada bagiannya, rumah utama, rumah budak, pekarangan, kambing domba, kandangnya saudara. Nah tugas Yusuf pertama kali bukan ngurusin rumah tangga majikannya. Dia ngerjain, ngepel, bersihin kandang kambing domba saudara. Dia bersihin pekarangan dulu. Tapi minimal Yusuf punya tempat tinggal.
Kalau Bapak Ibu hari tinggal cuma tipe 2 kali 3, 3 kali 4, bersyukur saudara. Kenapa? Minimal Bapak Ibu nggak jadi budak. Bapak Ibu ada kerajaan surga. Amin. Berbeda saudara. Ayat ketiga. Ayat keempat. Karena si Potifar sudah melihat bahwa Yusuf yang kerjain apa aja berhasil. Ya, disuruh masak bisa masak, disuruh ngurusin domba, ternak, semua sehat, diurusin kerjaan pekarangan, semua beres. Artinya apa yang dipercayakan oleh Potifar kepada Yusuf semuanya beres, saudara. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, Bapak Ibu dipercayakan melayani Tuhan, bagian singer. Apakah Bapak Ibu yang menjadi singer melakukan terbaik untuk Tuhan? Bapak Ibu yang sebagai tim praise and worship, apakah Bapak Ibu mengerjakan itu dengan semangat, dengan sukacita? Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan mengurus rumah tangganya, seorang istri, apakah beres ngurusinnya? Bapak Ibu dipercaya sebagai seorang suami hari ini, apakah beres ngurus rumah tangganya? Alkitab katakan apa yang dikerjakannya Berhasil. berhasil. Artinya penyertaan Tuhan itu harus dapat terlihat dari hidupmu dan hidupmu. Amin. Yes. Itu maksud saya. Ya. Oh Pak, saya pelayan Tuhan Pak. Oh luar biasa. Terus nggak pernah jam doa. Pak, saya pengkhotbah loh Pak. Great, luar biasa. Terus kapan baca firman-Nya? Pak, saya pemain musik hebat loh Pak. Oke, good. Kapan latihannya? Pak, Bu, main musik tuh mudah. Lu les lu. Dia mah bisa main musik. Tapi nge-flow penyembah tuh susah. Iya. Nyanyi itu gampang, saudara. Lu teknik vokal aja. Lu bisa penyanyi. Cuman, yang membawa Bapak Ibu nyaman, sejahtera, merasakan keadaan Tuhan, itu yang susah. Setuju ya? Iya. Bapak Ibu khotbah gampang. Tes di rumah. Kalian buka YouTube, dengerin YouTube khotbah 1 jam aja. Selesai, matiin. Lu khotbahin lagi. Titik koma bisa sama. Ya, tapi nggak ada soul dia. Nggak ada hati Tuhan di situ, saudara. Kenapa? Karena bukan Tuhan yang bicara, tapi kita yang mau.